dengan tema yang baru, yaitu kita belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Anak-anak akan belajar sebab dengan anak-anak mengetahui lingkungan, benda-benda, anak-anak juga dapat mengetahui, dapat membedakan, mengenal benda-benda yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Ya, kita lihat tema kita hari ini yang akan kita pelajari. Nah, tema kita adalah benda-benda di sekitar kita. Berarti benda-benda itu dekat dengan kita atau tidak? Dekat. Sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik ada di lingkungan sekolah maupun ada di lingkungan rumah ya. Nah, hari ini anak-anak kita melihat tujuan pembelajaran kita. Kenapa kita harus belajar benda-benda di sekitar kita? Yang pertama, kita belajar itu supaya melalui tampilan, seperti anak-anak lihat tampilan PowerPoint, anak-anak mampu memahami dan mengenal benda tunggal serta mengidentifikasi contoh benda termasuk zat tunggal di lingkungan sekitar dengan benar. Itu tujuan yang pertama. Sedangkan tujuan kita yang kedua, anak-anak, dengan mengamati video yang disajikan, sementara anak-anak lihat video, anak-anak dapat menganalisis dan membandingkan zat tunggal dan campuran serta contoh-contohnya. Yang ketiga, dengan berdiskusi dan melakukan percobaan dan mencari informasi, anak-anak dapat menerapkan contoh-contoh zat tunggal dan zat campuran. Yang itu yang dapat anak-anak pelajari, yang akan anak-anak temukan. Nah, itu tujuan kita belajar. Ada berapa tujuan kita belajar? Ada 3. 3 tujuan. Jadi yang pertama itu kita akan lihat apa? Kita akan lihat mengamati contoh-contoh zat tunggal yang ada di lingkungan ataupun lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, kita akan apa? Yang kedua, mengamati video yang akan ditampilkan. Yang keempat, berdiskusi dan melakukan percobaan supaya anak-anak tahu campuran dan model-model campuran. Oke? Nah, itu tujuan kita belajar. Nah, sekarang kita lihat, mau minta kita bernyanyi bersama ya. Ini tema kita ya, semua bernyanyi. Nah, ini untuk penyanyi ya. Materi dapat dibedakan berdasarkan seharusnya. Ada zat tunggal yang tercampuran, keduanya pun dibagi dua. Ayo bernyanyi.
tunggal dan zat campuran. Jadi zat tunggal itu anak-anak sudah tahu bahwa zat tunggal itu adalah satu jenis yang tidak akan berubah kecuali ditambahkan. Lalu ada zat campuran. Zat campuran itu namanya campuran, pasti dia terdiri dari beberapa jenis. Kalau tunggal berarti dia satu jenis saja. Kalau campuran berarti ada bisa tambah 1, tambah 2 dan selanjutnya. Nah, hari ini kita akan masuk dalam tahapan atau tahap 1, yaitu orientasi masalah. Anak-anak akan melihat video pembelajaran. Di sini anak-anak mulai mendata kira-kira apa yang anak-anak dapat dari informasi video pembelajaran ini. Oke, kita lihat ya. Gambar ini gambar apa kira-kira? Siapa yang mau jawab? Ya, campuran apa? Kalau itu minuman apa? Kan minuman ada banyak, ada sirup, ada susu, apa? Zat campuran kopi. Ya, kopi, bagus sekali. Kopi itu kira-kira dia termasuk campuran atau zat campuran atau tunggal? Campuran. Ya, campuran. Lalu di sebelahnya itu zat apa kira-kira? Tunggal. Ya, zat tunggal. Terdiri dari apa saja? Garam, oksigen dan panas. Nah, itu anak-anak sudah dapat. Jadi anak-anak mulai mendata kira-kira apa dimaksud dari ini ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini anak-anak lihat video pembelajarannya. Ya. Di video kali ini, kita telah memasuki materi baru yaitu tema 9 di kelas 5. Adapun materi tema 9 di kelas 5 yaitu mengenai zat tunggal dan campuran. Baik anak-anak, adapun pembahasan materi dalam video kali ini yaitu yang pertama kita akan belajar mengenai zat tunggal, kemudian yang kedua kita belajar tentang campuran, dan yang ketiga kita akan belajar tentang materi pemisahan campuran. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai pembelajaran dari channel ini. Baiklah anak-anak, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Tentu ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita. Nah, benda-benda yang ada di sekitar kita itu disebut dengan materi. Nah, apa itu materi? Jadi, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, di sekitar kita ada banyak sekali materi. Misalnya, kalian perhatikan pada lingkungan sekitar ini yaitu ada batu, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada rumput, ada bunga, dan udara yang kita hirup. Nah, benda-benda tersebut disebut dengan materi. Materi yang terdapat di alam semesta ini sangat banyak jenisnya, anak-anak. Nah, setiap materi mempunyai sifat-sifat khas yang membedakannya dari materi lainnya. Meskipun demikian, antara berbagai macam materi terdapat juga berbagai persamaan sehingga kita dapat membuat pengelompokan. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang pengelompokan materi berdasarkan wujudnya dan juga berdasarkan zat penyusunnya. Nah, adapun materi yang dikelompokkan berdasarkan wujudnya itu dibedakan menjadi yang pertama ada benda padat, kemudian yang kedua ada benda cair, dan yang ketiga ada benda gas. Sedangkan berdasarkan zat penyusunnya, materi itu dapat dibedakan menjadi dua, anak-anak, yaitu yang pertama ada zat tunggal dan yang kedua ada yang namanya campuran. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi berdasarkan zat penyusunnya yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, anak-anak, adakah yang pernah mendengar tentang zat tunggal? Apa itu zat tunggal? Nah, jadi zat tunggal merupakan materi yang terdiri dari satu jenis zat. Adapun contoh dari zat tunggal itu ada air, kemudian ada emas, kemudian ada gula, dan juga ada garam, serta masih banyak lagi contoh zat-zat tunggal yang ada di alam semesta ini, anak-anak. Nah, perlu juga kalian ketahui bahwa zat tunggal ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan unsur dan yang kedua ada yang disebut dengan senyawa. Oke, berikut ini akan kita dijelaskan apakah itu unsur dan apakah yang dimaksud dengan senyawa. Yang pertama kita akan membahas unsur.
Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Contoh yang termasuk unsur yaitu ada besi, kemudian ada emas, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan menjadi bentuk zat yang lebih sederhana. Contoh senyawa yaitu ada air, gula, garam, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah perbedaan unsur dan senyawa. Kemudian air murni hasil dari penyulingan air teh ini. Jadi itulah proses dari metode penyulingan ataupun distilasi. Kemudian selanjutnya, pemisahan campuran yang ketiga ada dengan cara pengkristalan atau kristalisasi. Pengkristalan atau kristalisasi merupakan metode pemisahan zat padat yang telah terlarut dengan air sehingga membentuk suatu larutan. Pengkristalan dapat dilakukan untuk memisahkan campuran homogen dan campuran heterogen, anak-anak. Adapun salah satu cara pengkristalan yang biasa dilakukan yaitu dengan cara penguapan. Nah, di sini kalian bisa perhatikan pada gambar. Jadi pada gambar ini merupakan proses pengkristalan atau kristalisasi. Nah, dalam proses pengkristalan atau kristalisasi ini, yaitu diambil contohnya adalah larutan air dan garam. Nah, larutan air dan garam diletakkan dalam sebuah tempat seperti ini, kemudian dipanaskan di atas api yang menyala, anak-anak. Sehingga larutan ini akan mengalami penguapan pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah beberapa lama, jumlah air dalam larutan ini akan berkurang dan mengering. Bersamaan dengan itu pula terbentuk kristal garam. Nah, itulah proses kristalisasi atau pengkristalan larutan garam dengan cara penguapan. Nah, jadi demikian materi yang bisa Putri sampaikan mengenai pemisahan campuran. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian memahami materi zat tunggal dan campuran ini, berikut ini Putri sudah sediakan beberapa soal yang bisa. Ya, jadi anak-anak sudah lihat tadi ya, gambaran anak-anak sudah mengerti bagaimana bahwa benda-benda di sekitar kita kenal dengan materi, dan materi itu berupa ada dua ya, terbagi dalam wujud ya, wujud, dan satu dalam bentuk zat. Kalau wujud itu anak-anak sudah tahu, yaitu juga sempat sudah belajar ya, benda padat, cair, dan gas. Nah, hari ini kita lebih mendalam lagi pada yang berbentuk zat. Zat itu nanti dia dalam bentuk zat tunggal dan zat campuran. Anak-anak sudah. Nah, kita akan masuk dalam tahapan kedua ini. Anak-anak akan masuk dalam kelompok dari data yang anak-anak mati, dan anak-anak bisa mulai mengerjakan. Kelompok satu ya, dibagi. Di situ kita akan masukkan dibagi ya, percobaan. Setiap kelompok akan membuat percobaan sesuai dengan yang ada di lembaran LKPD. Lalu anak-anak mulai yang lain melakukan percobaan. Beda sih tercampur ya. Atau soalnya campur itu. Kalau tercampur sempurna. Iya.
Membuat kesimpulan dari laporan. Tuh lihat. Contoh minyak dan air, nanti lu bisa lihat. Mana minyak dan air? Ini taruh tuh air, pakai semua. Taruh semua. Ini kok di sini kan bisa hijau apa? Banyak. Mau menyaman ya air. Dapat sudah. Sudah. Alat penbahan itu apa yang dipakainya? Jelas. Lalu dua, bawa makanan, air, pakai apa lagi? Sama minyak. Baru sudah turun nih. Sudah cukup jejak. Dan bahan apa yang kalian pakai? Hasil itu bagaimana hasil terukur? Ini bisa masuk dalam tahap keempat. Anak-anak keempat, anak-anak lihat. Kita dengar sini ya, kelompok merah presentasi. Shalom teman-teman semuanya, perkenalkan kami Kopra. Hari ini kami akan mempresentasikan LKPD kami tentang mengidentifikasi sifat dari campuran. Angkat. Selanjutnya, nomor 2, air dan minyak yang tercampur sama Air dan minyak hasil kalian gimana? tidak tercampur. Air di bawah. Tolong semua perhatian. Air dan pewarna makanan tercampur sempurna. Yang kelima, minyak dan pasir tidak tercampur. Yang selanjutnya, minyak dan pewarna makanan tidak tercampur. Yang terakhir, minyak dan gula tercampur sempurna. Laporan kami. Laporan kami. Alat dan bahan: 1. Gelas. 2. Sendok. 3. Minyak. 4. Kopi. 5. Pasir. Pewarna makanan. Kesimpulan: dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa termasuk campuran homogen: 1. Air tambah gula. 2. Air tambah pewarna. 2. Minyak dicampurkan dengan air dan juga bisa tercampur karena ada endapan. Sekian presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Terima kasih untuk. Oke, kelompok yang biru presentasi. Tabel pengamatan. Komponen penyusunan air dan gula merah tercampur sempurna. Tunjukkan. Dia sebut tuh kalian angkat supaya teman-teman lihat. Enggak. Lalu Minyak dan air tidak tercampur sempurna.
Campuran homogen adalah larutan minyak dan air. Selanjutnya larutan air dan pasir. Sedangkan campuran heterogen adalah larutan kopi dan air. Selanjutnya larutan gula dan air. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Nah, Miss mau tanya, kira-kira kesan apa yang Anda dapat dalam belajar hari ini? Atau manfaat dalam belajar hari ini apa yang Anda dapat? Dapat. Nah, menurut pemahaman kalian ini Miss punya. Kalian punya apa? Nah, jadi Bisa paham tentang apa itu campuran dan ya, kelompok orange, apa yang kalian dapat dalam belajar ini? Kita bisa belajar zat-zat yang bisa dicampur dan tidak bisa dicampur. Oke, kelompok lain berikut. Motivasi dapat apa dari? Kalian dapat apa dari belajar hari ini? Ini dapat mengetahui tujuan pemisahan campuran. Itu manfaat dari kita belajar campuran. Jadi campuran itu anak-anak sudah temui dalam praktek tadi. Ada campuran yang bersifat tunggal, ada campuran yang bersifat tunggal atau homogen, ada campuran yang apa? Satu apa? Zat. Yang tercampur, heterogen. Lalu kita lihat lagi. Ini manfaat yang kita dapat. Manfaat yang didapat dalam KBM ini anak-anak mengetahui dan membedakan zat campuran tunggal serta jenisnya. Betul toh? Ada perbedaan toh? Lalu yang kedua, kegunaan dari zat campuran yang digunakan. Jadi kegunaan zat campuran itu seperti pewarna makanan, tentu digunakan dalam produk-produk makanan maupun snack. Betul toh? Bisa juga ada juga zat yang digunakan dalam industri minuman. Misalnya minuman warna yang kalian ada banyak sekali yang di toko itu manfaatnya. Yang tercampur ada yang rata ada yang. Nah itu yang dapat kita belajar dari campuran zat campuran tunggal maupun zat campuran homogen dan heterogen. Nah hari ini Miss tanya, kesan apa yang kalian dapat dalam belajar ini? Itu tadi kan manfaat, kesan. Belajar pasti ada kesan. Siapa yang punya kesan dalam belajar hari ini? Kelompok biru ada kesan dalam belajar hari ini? Buat. Saya senang karena hari ini dapat menampilkan berbagai hal tentang campuran dan campuran. Tangan buat kelompok. Dari kelompok orange. Kesan apa yang kamu dapat? Itu ada banyak 5 orang di kelompok paling besar. Satu bicara di salah satu di kelompok itu. Berdiri dan suara kuat. Ini ayo suara kuat tuh. Belajar kalau kita bisa mencampurkan barang-barang dan mengetahui kalau itu tercampur atau tidak. Ya itu dari kelompok orange. Tepuk tangan. Kelompok merah. Apa kesan apa yang kalian dapat? Kesan yang kami dapat adalah Berdiri. Suara tegas saya. kesan hari ini yang kami dapat adalah perasaan kami merasa senang karena dapat melakukan proyek dan lain-lain. Oke, kelompoknya Timur di sana. Oke. Alfa. Saya senang karena bisa melakukan proyek melalui zat-zat yang bisa kita campurkan. Tangan ya. Oke, terima kasih. Bisa kan? Ya. Nah, kita akan masuk dalam tahap evaluasi dari semua ya sendiri ya. Bukan soal menang.
Sudah? Oke, yang sudah kumpul. Finish. Coba sini bawa habis jalan. Finish. 1, 3, 2. Tiga, empat. 1, 2, 3, 4, 5. Cepat. Habis kumpul. Sampai selesai. 8. Kita mau menutup kesimpulan yang kita dapat dari belajar hari ini. Siapa yang apa? Kesimpulan kita apa? Oke. Ya, apa? Yang pertama kita mengenal zat tunggal atau zat murni adalah zat yang hanya mengandung satu macam penyusun. Di sekitar kita bisa dilihat banyak contoh yang termasuk dalam zat tunggal. Misalnya emas, kayu, garam dapur, gula murni, air, dan zat bumi. Tidak bisa diuraikan atau dibagi-bagikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Kesimpulan kedua, tertiga. Campuran ini masih bisa diuraikan lagi menjadi zat tunggal. Ya. Kesimpulan ketiga. Kiri. Ada zat penyusunnya tercampur dengan sempurna pada zat campuran homogen. Zat penyusunnya yaitu zat tunggal. Zat tunggal tidak dapat dilihat secara fisik. Hal tersebut disebabkan karena adanya endapan yang tersisa sehingga memudahkan untuk membedakan zat penyusunnya. Ya, oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat diri sendiri. Jadi hari ini kita belajar mengenal zat campuran, yaitu kita sudah dapat ada 2 zat campuran, yaitu satu zat campuran apa? Zat tunggal, satu campuran. Dikatakan zat tunggal karena apa? Dia hanya sejenis ya. Sedangkan kalau campuran dia terdiri dari beberapa jenis. Dan anak-anak ada yang terdiri, ada yang campuran itu ada yang homogen, ada yang heterogen. Terima kasih. Sebelum kita menutup, kita berdoa. Oke, Ibu minta ketua kelas berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sudah bisa belajar dengan kesudahan yang baik. Dan sekarang kami akan pulang ke